Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sunadi atas pemaparan program dari bidang sarana prasarana dan humas. Nah, ini erat kaitannya nih dengan komite sekolah. Nah, maka dari itu yang terakhir adalah pemaparan program dari komite sekolah yang akan disampaikan. Baik, terima kasih Pak Sun atas pemaparan program bidang sarana dan prasarana humas. Nah, humas ini erat kaitannya dengan komite ya, ya Bunda ya. Maka dari itu, setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan dari bidang komite. Kepada Ibu Dian, selaku Ketua Komite Sekolah, kami persilahkan. Silakan Ibu Dian. Ibu Dian, sudah, halo? Ibu Dian, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, sebentar ya Bunda ya, atas kendala teknis dari Ibu Dian. Eh, Bagaimana? Halo, Oh ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Dian Nureda SE Waalaikumsalam Iya, Ibu. disampaikan. warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Ibu Eva atas Waalaikumsalam kesempatannya warahmatullahi untuk saya. wabarakatuh. Ini mohon maaf, pas banget saya akan bicara, tiba-tiba laptopnya mati, gitu. Karena mungkin dari tadi saya tidak on untuk mencolokkan listrik ya. Jadi pas banget saya ini mati. Jadi mohon maaf sekali untuk semua pihak sekolah dan orang tua murid kelas 10, begitu. Oke, jadi saya lanjut dengan handphone ini. Terima kasih untuk sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan program komite. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Onijan, dan yang terhormat juga Bapak Muroni sebagai Wakil Bidang Kurikulum, dan yang terhormat juga Bapak Sunadi sebagai Wakil Bidang Sarana Prasarana dan Humas Sekolah, dan yang terhormat juga Ibu Aini sebagai Wakil Bidang Kesiswaan, dan tidak lupa yang terhormat juga untuk para Bapak Ibu Guru SMA Islam PB Sudirman, dan yang saya cintai kawan-kawan komite, dan yang saya banggakan Ayah Bunda kelas 10 SMA Islam PB Sudirman. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga dengan kehadiran Bapak Ibu di Zoom ini bisa mendengarkan kami sebagai komite SMA Islam PB Sudirman, bisa kami ajak bekerja sama dalam mendukung semua program, semua kegiatan dan pelaksanaannya, yaitu yang dimiliki oleh SMA Islam PB Sudirman, baik kita dukung secara tenaga, pikiran, maupun materi. Sebelum saya memaparkan tentang program kerja komite, saya akan jelaskan dahulu kenapa sekolah membentuk komite, baik di SMA sampai Sudirman atau di seluruh sekolah.
Karena di dalam Undang-Undang Nomor 75 itu tahun 2016 dalam di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu membentuk komite di setiap sekolah yang mana memiliki fungsi dan peran, yaitu salah satunya sebagai pemberi pertimbangan dalam kebijakan dan keputusan sekolah, lalu sebagai pendukung program sekolah, dan sebagai mediator antara orang tua murid dan sekolah. Alhamdulillah selama ini kami sudah lakukan, sudah laksanakan setahun kemarin. Mudah-mudahan di setahun ke depan ini kami komite beserta orang tua murid kelas 10 juga bisa dapat membantu dan mendukung semua program SMA Islam PB Sudirman. Untuk mendukung semua program itu, kami komite juga membentuk sekbid-sekbid yang untuk mengerjakan atau melaksanakan kegiatannya itu, yaitu diantaranya ada bidang pendidikan, bidang kesiswaan, bidang agama, dan bidang sosial. Dan masing-masing bidang kami memiliki program kerja masing-masing. Itu kami juga punya, bisa dilihat ya di program komite yang sudah ditampilkan. Mungkin saya tidak akan membaca satu persatu programnya. Silakan Ayah Bunda nanti bisa dilihat itu ya. Maaf Pak Eko, bisa dilanjut masuk ke program kerja. Untuk struktur organisasi kami bisa juga Ayah Bunda lihat ya. Nah, di sini juga kami akan menjelaskan tentang program kerja 2026 dan tahun 2027. Bisa dilihat itu bidang pendidikan, kita support untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Kami juga punya program unggulan, yaitu mengadakan seminar anak-anak yang sudah kami lakukan di tahun lalu, itu tentang motivasi training yang kami adakan juga dari narasumber luar sekolah, begitu. Dan kami akan lakukan juga di tahun ini, insya Allah ya Bunda ya, dengan program yang kemarin kami akan lanjutkan di program di tahun ini, begitu. Recording in progress. Kami juga punya program kesiswaan, bisa dilihat di antaranya yaitu mendukung program sekolah. Ya Bunda, program kesiswaan bisa dilihat di layar, dan kami juga punya program unggulan gitu ya, yaitu mengadakan atau mendukung program kurikulum. Yang tahun lalu adalah mengadakan pentas seni yang semua pesertanya dari kelas 10 sampai kelas 12. Nanti untuk yang tahun ini mungkin program seperti itu akan kami laksanakan juga, tidak jauh dari program seperti kemarin. Dan kami juga punya program agama. Maaf Pak Eko, bisa dilanjut masuk ke program agama? Ya, baik. Nah, kami juga ada beberapa program untuk mendukung kegiatan sekolah, diantaranya bisa dilihat Ayah Bunda. Dan kami juga punya program unggulan, yaitu mengadakan seminar untuk orang tua murid, di mana seminar itu tentang agama atau tentang parenting. Dan narasumbernya kami ambil dari luar sekolah, begitu ya. Dan tahun ini pun kami akan adakan kembali, insya Allah di bulan September, semoga tidak ada halangan untuk pelaksanaannya. Dan yang berikutnya kami juga punya program bidang sosial, yaitu di antaranya yang Ayah Bunda bisa lihat, seperti itu.
Dan kami setiap hari Jumat di setiap bulannya yaitu mengadakan Jumat Berkah, di mana kami menghimpun sumbangan dari ayah bunda untuk melaksanakan Jumat Berkah untuk yang diperuntukkan untuk kaum fakir miskin yang ada di sekitar Pangsut. Dan alhamdulillah sudah berjalan di tahun kemarin dan berjalan lancar, bisa bekerja sama penuh dengan ayah bunda semua. Semoga di tahun ini juga bisa terlaksana. Dan untuk semua kegiatan proker kami tidak lepas dari pembiayaan ya ayah bunda. Untuk semua kegiatan itu tentunya dibiayai oleh komite dan orang tua murid. Kenapa kami ajak orang tua murid? Karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2016, komite diperbolehkan untuk mengajak masyarakat atau orang tua murid bergotong royong dalam mendukung sekolah, tentunya secara tenaga, pikiran, dan biaya. Dan kami yakin dengan demikian ini semua bisa terlaksana dengan baik, yaitu dengan pembiayaan yang nanti akan dibiayai oleh orang tua yang biayanya tidak jauh dari tahun lalu, yaitu sebesar 250.000 per orang tua. Dan kami akan laporkan semua kegiatan yang kami laksanakan, dan kami juga akan laporkan untuk laporan keuangannya. Jadi kami komite sebelumnya terima kasih kepada sekolah dan kepada orang tua murid yang kemarin sudah bekerja sama dengan komite, melaksanakan program komite, dan kedepannya insya Allah kami laksanakan kembali. Dan saya rasa cukup dari kami, nanti kami akan sosialisasikan di bulan Agustus di awal untuk proker dan biaya-biayanya. Begitu saya rasa cukup dari saya sebagai perwakilan komite. Oh ya, maaf saya lupa memperkenalkan, nama saya Ibu Dia Nuraida. Anak saya duduk di kelas 12 IPS 1. Dan saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih untuk Budian, pemaparan program komite yang telah disampaikan. Semoga bisa nanti diterima oleh semua orang tua murid kelas 10. Baik, Terima kasih. Ayah Bunda. Oke, baik Ayah Bunda, masih tetap semangat ya. Nah, ini adalah Oh iya sesi. Ibu Eva, Oh ya, baik. Kenapa Budian? bagaimana maaf Eva? Ya, ada apa Budian? Ada yang mau Oh enggak, disampaikan? saya terima kasih aja. Oke, baik ya. Ayah Bunda, ini sesi yang ditunggu-tunggu. Ya, adalah sesi Q&A atau tanya jawab. Nah, kami percaya bahwa komunikasi yang baik akan melahirkan pemahaman yang baik pula ya. Oleh karena itu, kami mengundang Ayah Bunda untuk menyampaikan pertanyaan, saran, ataupun masukan melalui fitur raise hand, bertanya langsung maupun ditulis di kolom chat. Ya, kita butuh hanya 3 orang penanya saja ya, Ayah Bunda. Pertanyaan yang singkat, padat dan jelas. Sebutkan nama orang tua dari siapa dan juga kelas berapa ya. Boleh Ayah Bunda, karena ini keterbatasan waktu, jadi nggak bisa banyak-banyak nih pertanyaannya. Oke, boleh ada yang mau bertanya, Ayah Bunda? Silakan untuk mengklik ke fitur raise hand ya. Oke, baik. Ini ada dari orang tua Cipta. Oke, Cipta, Bapak Cipta ya. Orang tua dari Rovio Atlantik ya Pak ya. Kelas Ya, 10 kesehatan ya Pak ya. betul. Oke, ya. Baik, silakan Bapak disampaikan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Oke, saya cuma mau nanya. Untuk tadi kan ada untuk yang public speaking ya, untuk ekskul public speaking. Apa itu untuk semua kelas atau hanya kelas tertentu saja? Itu aja sih. Terus tambahan satu lagi, gimana sih sekolah itu bakalan ngebentuk karakter dari siswanya? Poin saya sih itu. Oke, Dan baik. kebetulan saya itu angkatan pertama dari PB Sudirman. Terima kasih Pak Pon dan semua guru-guru yang selalu support saya sampai saya bisa kayak sekarang ini. A lot of things that change. Keren ya. Itu aja sih. Alumni ya. Ya, Bapak kebetulan saya Bapak angkatan alumni pertama. angkatan 1 ya, Pak ya. Wah, oke. Angkatan satunya Pangsut. Ya.
Itu aja sih. Terima Baik. kasih. Salam kenal ya Pak ya. Yap. Oke, bisa nanti dijawab pertanyaannya oleh Pak Anas langsung atau mungkin Mau tentang dikumpulkan public atau speaking. langsung, Bu Eva? Langsung saja ya Pak ya, agar langsung terjawab ya Pak ya. Ya, baik, terima kasih ya. Ya, Dulu anak saya, sekarang sudah menjadi bapaknya anak-anak. Ini berarti kita sudah Kakek guru. mengelola, ya, Kakek guru. kakek guru ya, sudah punya cucu nih. Ada juga apa Bu Ulfa dan apa semuanya alumni kita alhamdulillah tetap trust di Pangsut Galaksi ya dalam mengantar teman-teman dalam mengantar anak-anak tercintanya membentuk karakter terutama tadi yang pertama yang ditanyakan apakah public speaking itu hanya kelas tertentu atau semuanya. Jadi kami membelajarkan anak-anak untuk public speaking itu tentu di semua kelas ya. Di semua kelas melalui berbagai kegiatan yang nanti akan diadakan dan disampaikan tadi oleh Bu Aini, Pak Muhroni, Pak Sunadi, semua kita fasilitasi tanpa membeda-bedakan. Ya. Jadi nanti melalui kegiatan OSIS, melalui kegiatan ekskul, kemudian kalau ekskulnya ini tadi ada English Circle, ada Jepang, ya ada ekskul-ekskul bahasa itu semua dilatih. Bahkan ketika kami melakukan wisuda, melakukan kegiatan-kegiatan anak-anak full. Eh, yang menjadi talent adalah anak-anak semua. Jadi wisuda kemarin kita semua juga dari anak-anak, nggak melibatkan guru-guru, hanya pengarah, pendamping, dan itu untuk public speakingnya. Adapun untuk layanan kelas khusus tadi namanya kelas sosum, memang secara spesifik ada kokurikuler tambahannya namanya public speaking, karena itu dari bakat-bakat yang terbaik karena kelas kita terdiferensiasi maka untuk kelas sosum ada tambahan kokurikulernya. Kokurikulernya khusus public speaking. Jadi kalau all semuanya itu dengan kegiatan-kegiatan lain itu akan mendapatkannya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih membentuk karakter anak-anak? Karena karakter anak-anak itu terbentuk itu kan yang pertama itu kalau anak SMA tadi saya sampaikan anak-anak sudah lepas tapi gede juga belum, dewasa juga belum, sehingga membutuhkan sebuah pertama mungkin pembiasaan, walaupun pembiasaan ini sifatnya instruksi yang kadang anak-anak nggak suka, tapi dengan pembiasaan-pembiasaan positif tadi seperti sholat duha, tadarus, kemudian tidak datang terlambat, sholat berjamaah, yang kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah diorekan oleh kesiswaan tadi, poin pokoknya adalah untuk pembiasaan karena dengan terbiasa maka akan menjadi sebuah karakter perilaku yang habit ya. Harapannya walaupun tadi terpaksa harus datang jam sekian, harus sholat duha dulu, harus tadarus dulu, harapannya menjadi sebuah habit yang akan menjadi sebuah perilaku yang ajak konsisten. Nah, tentu dalam membimbing kebiasaan menjadi sebuah karakter ini, anak-anak perlu teladan. Anak-anak perlu teladan. Nah, kalau di sekolah teladannya adalah guru, kalau di rumah teladannya adalah orang tua. Jangan sampai kita sekolah menjelaskan, mengedukasi, misalnya bahaya merokok, gitu kan. Makanya kalau guru-guru di sekolah, ya saya stop untuk tidak merokok sama sekali di lingkungan sekolah. Nah, harapannya di rumah pun juga ayah bunda jangan mencontohkan. Jadi kalau memang itu habitnya ayah bunda ya ngumpet, jangan di depan anak-anak atau malah jangan join tawar menawar. Nah itu hal-hal juga yang harus perlu keteladanan gitu. Nah itu baik itu pembiasaan baik atau menghindari pembiasaan yang buruk. Mungkin itu secara singkat ya, Mas Cipta. Terima kasih ya untuk trust dan sukses selalu dalam berkarya untuk bangsa ini ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Pon.
Terima kasih Pak Pon. And one thing for the experience things, this whole full week that they was go, sorry, my son is enjoying about this school, and every time that I pick up him, I try to ask him, Pak, Kak, gimana? Enjoy nggak di sekolah? Now he start to speak up. That is the first thing. Terima kasih Pak Pon dan appreciate for semua guru yang sudah support untuk ini. Terima kasih Pak Ya, Pon. Assalamualaikum. sama-sama. Lanjut Bu Eva. Baik, terima kasih ya untuk Ayah dari Rovio Atlantik kelas 10 Kesehatan. Semoga terjawab semua pertanyaannya Ayah ya. Oke, pertanyaan kedua dari Bundanya Siti Raksida Mia kelas 10 Kesehatan. Boleh langsung bicara Bunda, pertanyaannya singkat padat jelas ya, ditujukan kepada siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu pengen menanyakan, tadi kan untuk poin SNBP ya, SNBP itu adalah 40% dari siswa di sekolah. Nah, karena di Pangsut itu kan udah dibagi beberapa jurusan, 40% itu apakah juga 40% per jurusan atau 40% dari total nilai anak diratakan, dicampur, terus diurut dari peringkat 1 sampai peringkat kesekian. Terus yang kedua, tadi untuk komite ya, komite itu ada iuran sebesar 250.000, itu apakah per bulan atau per berapa termnya itu per berapa? Udah, saya pikir itu aja dulu. Ya, baik. Dua pertanyaan ya, mungkin bisa dijawab oleh Bapak Muroni selaku kurikulum. Untuk poin pertama SNBP 40% Pak, apakah untuk kelas khusus per 40% atau semuanya? Silakan Pak. Terima kasih Ibu dari kelas 10 kesehatan, pertanyaannya luar biasa. Untuk eligible itu 40% dari semua siswa, jadi paralel ya, bukan per kelas. Jadi nanti semua siswa itu nanti akan di rata-rata nilai rapotnya dari semester 1 sampai semester 5. Gitu Ibu. Cukup Pak. Ya. Oke, baik. Sudah terjawab ya Bunda pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua untuk Ibu Dian Nuraida, Komite Sekolah. Halo Ibu Dian. Terkait iuran dari komite. Ibu Dian apakah masih join? Oke, sepertinya Mungkin langsung dijawab aja langsung. Bu. Nanti saya tambah jawabannya. Jadi untuk iuran komite itu 250.000 per tahun nih Bu. Jadi dalam 1 tahun aja. Kalau berbulan itu jadi kayak SPP. Insya Allah ringan dan berkah itu kita niatkan ya sebagai infak kita karena kegiatan-kegiatannya juga untuk mendukung anak-anak dan juga mendukung kegiatan kita bersama. Insya Allah 250.000 per tahun ya. Jadi kalau dibagi per bulannya ya sangat ringan. Kemudian tadi sudah dijawab untuk 40% itu karena peraturan dari Permendiknasnya ya. Jadi 40% itu untuk sekolah yang akreditasi A. Alhamdulillah akreditasi kita A dan 40% itu masuk eligible nanti setelah di rank. Jadi Bapak Ibu tentunya akan mendorong anak-anaknya untuk bekerja, belajar ya dari semester 1, bukan nanti nunggu-nunggu sampai kelas 12. Jadi semester 1 ini ya start untuk memantau nilai anak-anaknya. Dan kita kelas-kelasnya sudah terdiferensiasi sesuai juga dengan Permendikbud nanti ada mapel-mapel pilihan yang di semester 3, 4, dan 5 ini atau setelah kelas 11 dan kelas 12 itu tentunya sangat relate dan mendukung untuk penerimaan PTN jalur prestasi karena pilihan-pilihan kelas kita sudah hampir mirip dengan prodi-prodi yang ada di PTN. Mungkin itu tambahannya untuk Bu Siti ya. Dilanjutkan Bu Eva nanti juga dijawab juga Ya, yang di kolom chat gitu. Ya, Terima baik. kasih. Oke, baik. Oke. Sebentar Bu Eva, satu lagi ya. Kalau misalnya kita masih punya banyak pertanyaan lagi, kita ajuin kemana? Karena sekarang ini kan waktu kita terbatas ya. Ya. Nanti ke channel Yumas Sekolah Ibu.
Oh ada ya, kita oke. ada tim humasnya nanti kalau berkaitan dengan sekolah secara umum akan ditanganin humas, kalau dengan kelas ya wali kelas, kalau dengan mapel guru mapel ya dengan Oh ya, guru oke, mapel. oke. Jadi nanti ada saluran-saluran komunikasinya. Insya Allah kita enjoy Bun untuk Oke. berkomunikasi buat kebaikan kita semua. Karena sebenarnya saya juga kepengen nanyain tentang ekstrakurikuler ya. Cuma ya karena waktu kita terbatas, ya Ya. mungkin nanti ya next saya akan itu lagi. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas Waalaikumsalam pertanyaannya. warahmatullahi Untuk wabarakatuh. terakhir, pertanyaan terakhir dari yang raise hand, fitur raise hand, ada dari Ayah Faza Adiatama Ekobis. Silakan Ayah Ya. untuk menyampaikan pertanyaannya, ditujukan kepada siapa? Baik, terima kasih Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami orang tua dari PASA kelas 10 Ekobis ya Bu. Nah, kami pertama kali anak kami ingin melanjutkan SMA itu ada beberapa alternatif. Kemudian kami diajak ke Pangsut ya. Kami lihat di halaman depan Pangsut itu kami melihat ininya dari grafik kelulusan itu cukup bagus, jadi kami menarik kami sebagai orang tua. Kemudian yang di tahun lalu kan kalau nggak salah 2025 itu 89,7 ya Bu ya. Kemudian naik ke tahun ini 90,3. Kami berharap semoga salah satu dari nantinya tahun 2029 Pak ya, yang lulusan itu salah satu anak kami. Yang kami tanyakan adalah dari tadi dijelaskan bahwa yang eligible itu 40% dari 90% itu, yang sisanya itu pembagiannya secara persentase di SNBT berapa persen dan yang mandiri berapa persen ya Bapak atau Ibu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kalau di kelas ini kan sudah masuk karena kami di Ekobis, ternyata dalam perjalanannya setahun ternyata yang bersangkutan anak saya ingin pindah kelas, memungkinkan nggak itu? Pindah jurusan maksudnya. Begitu, terima kasih pertanyaannya kami. Atas jawaban sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah dari Faza. Baik, bisa dibantu Pak Murani untuk menjawab pertanyaan dari Ayah Faza. Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Saya per ini aja ya. Untuk SNBP kita tahun ini 11 siswa ya dari 104-an Bu Eva ya. Ya, 104. Tahun ini 104 yang eligible, yang masuk itu 11. Karena memang untuk anak-anak kita itu pilihannya cukup tinggi Bapak ya. Cukup pilihan jurusannya itu prodi yang tinggi-tinggi, misalnya kedokteran dan macam-macam. Kemudian universitasnya anak-anak kita biasanya SNBM itu pada ngejar di UI, ITB gitu ya. Nah, memang tahun ini ada sih UI, ITB itu beberapa masuklah kita. Memang secara persentase untuk SNBP masih kurang ya, target saya naik terus gitu ya. Kemudian untuk UTBK ya cukup banyak ya, tahun ini sekitar 58-an siswa itu ya. Kemudian Ya. sisanya itu mandiri, itu juga sumbangannya cukup banyak. Begitu Bapak ya untuk ininya. Insya Allah ke depan serapannya makin bagus lah. Nah, nanti bisa selalu berkoordinasi sama Bu Eva ini selaku koordinator BK Bapak ya, untuk memantau. Ya, baik. Jelas di sini nanti dibantu juga anak fokus ke SNBP itu nilai TKA cukup membantu juga. Jadi fokus nilai berarti fokus belajarnya mungkin matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu akan sangat berperan untuk di UTBK juga. Memang banyak anak-anak kita yang SNBP itu tidak menjadi sasaran utama, tapi masih banyak yang lewat UTBK, Bapak ya. Untuk mengejar ITB UI banyak yang mengejar di lewat UTBK-nya. Itu Bapak informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan kedua Pak Murani, jika Ekobis ingin pindah ke kelas lain di pertengahan waktu gitu, itu apakah bisa? Sebetulnya secara teori bisa ya, cuma agak menyusahkan di ininya Bapak ya, karena di situ nanti pengkondisian kelas itu sudah dari awal memang sudah berdasarkan minat
dari anak dan dari arahan orang tua serta dari BK ya Bu Eva kemarin ya, Ya, Pak. sebagai kali saya, sehingga Ya. diarahnya ke situ gitu. Kalau di perguruan tinggi itu bebas Bapak ya, karena kita mengacu kurikulum merdeka pada prinsipnya dari dari apa itu kelas mana saja itu bisa mau ngambil jurusan apa saja. Tidak pengaruh karena di UTBK itu tesnya satu tes potensi skolastik, kemudian ditambah literasi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta penalaran matematika. Jadi tes potensi skolastik itu kan kemampuan dasar anak ya Bapak Ibu ya. Nah, tes katakanlah tes psikotesnya lah kemampuan dasarnya. Ada kuantitatif, ada apa itu pemahaman umum, kemudian pengetahuan umum. Jadi maka anak juga harus kita dorong untuk rajin membaca, rajin mendengarkan berita, supaya pengetahuan umumnya luas. Karena itu nanti akan muncul juga di tes potensi skolastik. Kemudian di materi pelajarannya ya nyangkutnya nanti literasi bahasa Inggris berarti harus pinter bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia berarti harus pinter bahasa Indonesia dan penalaran matematika. Jadi pelajaran matematika masuk di dua, satu di numerasi, eh, kuantitatif kalau di UTBK-nya namanya kuantitatif gitu. Itu matematika. Kemudian penalaran matematika itu matematika inilah aplikatifnya, matematika dasarnya. Misalnya aritmatika sosial, bagaimana cara menghitung bunga bank dan lain-lainnya, menghitung untung rugi, dan pokoknya aplikasi matematika di kehidupan sehari-hari. Itu di penalaran matematika. Tetapi bukan matematika yang susah-susah banget gitu, pakai diferensial, integral, dan itu bukan justru matematika yang dasar. Maka basic skill sangat penting nanti untuk bisa berkompetisi di UTBK, Bapak ya. Insya Allah nanti akan kita kuatkan di pendalaman materi UTBK di kelas 11. Tadi saya sampaikan kita start di kelas 11. Sekolah lain nggak ada yang mulai dari kelas 11. Alhamdulillah kita sudah mulai dari tahun 2021 itu di UTBK itu di kelas 11 pendalaman materinya. Kemudian diperkuat di kelas 12 itu. Minimal kita mengenalkan siswa itu lebih awal tentang apa itu UTBK, kemudian apa saja materi UTBK sehingga bagi anak-anak yang cerdas berarti sudah menstrategikan itu dari awal. Strategi mau via SNBP berarti harus nil masuk eligible dulu strateginya. Kalau eligible berarti nilai rapotnya harus bagus. Maka kita fasilitasi di program pengayaan. Silakan anak putra-putri ngejar semaksimal mungkin, tetapi hubungi gurunya tentu saja dengan etika yang baik, kayak komunikasi yang baik, supaya guru itu juga dengan senang hati melayani pengayaan dan remedial. Kemudian tadi lebih memahami apa sih materi UTBK, maka fokus belajar juga bisa diatur lah. Fokus belajar dari kelas 10 itu bisa diatur. Kalau dari materi uji UTBK, berarti fokus belajar itu porsi belajarnya harus paling banyak di matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, di samping pengetahuan-pengetahuan umum, banyak membaca, banyak mendengarkan berita, kemudian analisa teks. Kalau bahasa itu rata-rata menganalisa teks ya. Teks bahasa Indonesia maupun teks bahasa Inggris itu hampir mirip sebetulnya. Jadi kalau pengetahuan bahasa Indonesia sudah bagus, kemudian bahasa Inggrisnya bagus, ya kemungkinan diterimanya itu lebih besar. Apalagi kalau matematikanya bagus. Insya Allah banyak berkompetisi. Banyak anak-anak kita yang masuk ITB itu awalnya mereka tidak lolos di SNBP, tapi di UTBK mereka malah lolos gitu ya. Untuk tahun ini juga begitu. Fungsi nilai TKA untuk memverifikasi Bapak ya. Artinya kalau kita nilainya 90, diusahakan memang pengetahuan kita itu 90 gitu. Nah, supaya nanti terverifikasi pada saat TKA gitu. Nah, untuk TKA kita fasiliti tahun ini ada tryout TKA khusus untuk kelas 12 dan itu sudah disubsidi oleh sekolah. Saya kira itu Pak yang mau Eh, semoga Baik, bisa membantu dan jelas. terima ya. kasih Pak Muroni atas Ya Bapak, terima penjelasannya. kasih atas pertanyaannya luar biasa. Oke, sudah terjawab ya Ayah Faza atas Ya, pertanyaannya.
Terima kasih, Baik, Bu terima kasih Eva. Ayah. Oke, Ayah Bunda, karena keterbatasan waktu, saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dari orang tua Akhtar Miza, kelas 10 3. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah siswa diperbolehkan mengikuti ekskul lebih dari satu, dan apakah masih dibuka pendaftarannya, dan bagaimana caranya, terutama ekskul bahasa Inggris? Silakan dijawab, Ibu Aini dari kesiswaan. Ibu Aini, Baik, Bu Eva, terima ya. kasih Ayah Bunda. Terkait ekskul, apakah ekskul masih bisa mendaftar saat ini? Masih bisa Ayah Bunda. Nanti Ananda bisa minta bantuan sama wali kelasnya untuk disambungkan ke guru pembina atau ke ketua ekskul masing-masing. Terutama tadi yang ditanyakan ekskul English Circle. Tadi mungkin di tayangan sempat tadi terkonfirmasi ada beberapa slide yang belum tersampaikan. Izin memperjelas ya Ayah Bunda, karena tadi di chat juga beberapa ada yang mempertanyakan tentang ekskul. Yang pertama, ini bukan ekskul, tetapi ini masih masuk di ranah pembinaan. Bagi Ananda yang masih memiliki kompetensi membaca Al-Quran yang belum standar, maka akan ada pembinaan membaca Quran dari tim keagamaan. Berikutnya, untuk Ananda yang sangat tertarik di bidang leadership, ada OSIS dan MPK. Ekskulnya yang tadi ada Pramuka Paskibra PMR, kemudian aneka ekskul olahraga. Tadi tentang bagi Ananda yang suka berkarya, berjurnal, kemudian eh, berfotografi, ada juga wadahnya. Ini untuk ekskul kesenian, baik tarik suara, seni tari, seni musik. Kemudian untuk kebahasaan dan rohis. Ada bahasa Jepang, English Circle tadi, kemudian kerohanian Islam. Adapun ada satu hal juga tadi yang mungkin belum tersampaikan secara tuntas, yaitu tentang program experiential learning berupa apa saja. Di antaranya adalah MPLS dan PAIS yang sudah diselenggarakan ketika kemarin ya, Ananda baru masuk di tanggal 15. Ini karya anak-anak angkatan 29, anak-anak kelas 10 baru. Kemudian nanti di tanggal 13 sampai 14 Agustus akan ada LDKS. Dan di tanggal 16 sampai 17 April akan ada Scott Camp. Berikutnya, insya Allah akan didukung juga, sebagaimana ketika Ayah Bunda datang ke sekolah kemarin, perkenalan apa saja kegiatan-kegiatannya. Ada homestay. Homestay ini semacam aksi nyata sosial. Ananda nanti akan diajak untuk stay di rumah-rumah penduduk dan mengikuti aksi-aksi nyata sosial di sana. Kemudian nanti ada outing class, nanti berkaitan dengan semacam observasi ilmiah, dan kemudian Ananda akan mempresentasikan. Ini untuk kelas layanan. Bersamaan dengan itu, untuk kelas IPA dan IPS akan ada kegiatan Parent Shift Experience. Nanti semacam mengenal dunia kerja, mengikuti ayah bundanya atau mengikuti keluarga yang bisa dipilih, misal om, tante, atau kerabat, untuk melihat bagaimana sih kehidupan dunia kerja orang dewasa, yang kemudian harapannya adalah ada sebuah dampak dari kegiatan tersebut yang nanti akan dipresentasikan. Dampak-dampak positif diantaranya adalah lebih menghargai bagaimana eh, orang dewasa atau orang tuanya berikhtiar mencari rezeki, sehingga anak-anak pun akan semakin semangat untuk em, untuk belajar dengan sungguh-sungguh, karena tidak lepas dari rezeki yang ayah bunda, yang Allah berikan untuk ayah bundanya untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Insya Allah seperti itu, Bu Eva. Ya, baik. Ya, Baik ya, terima kasih. baik, terima kasih Umi. Ini karena keterbatasan waktu, sekali lagi ya Bunda, mohon maaf atas beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu di Zoom meeting ini.
Nanti ini bisa langsung ditanyakan ya ke koordinator program atau bidang layanannya. Setelah ini kita ada komunikasi kembali ya. Karena sudah pukul 10.53, kita sudah lebih dari waktu yang telah ditentukan. Mohon maaf Bentar ayah Bu Eva, bundanya. Iya Pak. itu substansi pertanyaannya tadi mungkin belum terjawab. Coba saya garis bawahi. Oh oke, Jadi, baik ya. apakah Untuk ekskul boleh ya Pak. ikut ekskul lebih satu? Sangat boleh selama Ya, anak-anak bisa mengatur waktu. Jadi bisa aja English Circle, kemudian ada Paskibra, mau keseniannya musaman gitu juga boleh. Yang penting bisa mengatur waktu dan tidak bentrok. Kemudian yang kedua di chat itu juga kenapa pelajaran kelas 10 itu kita masih sama semua. Jadi memang kurikulum 2000 apa kurikulum Merdeka ini di kelas 10 ini adalah basic. Jadi semua sama dan termasuk tadi yang kelas tahfiz IPA dan IPS di kelas 10 masih satu rumpun tapi nanti di kelas 11 itu akan dipisahkan mapelnya sesuai dengan pilihan anak-anak terutama di kelas layanan-layanan tersebut. Nah, nanti kedepannya itu nih juga bisa berkolaborasi pertanyaannya dengan Bu Eva dan juga wali kelas. Terima kasih. Mungkin ya, tidak semua bisa terjawab, tapi ya, minimal pandangan kita sudah sama ya. Silahkan ya. dilanjutkan Bu Eva. Baik, baik Pak Anas, terima kasih atas penambahan atas jawabannya. Ya, ya Bunda, itu tadi sesi diskusi yang mohon maaf sekali kami tidak bisa membacakan satu persatu dari kolom chat atau yang saudara Yesen juga mohon maaf tidak bisa langsung bertanya. Semoga sesi ini menjadi ruang diskusi yang hangat dan membangun. Dan terima kasih Ayah Bunda atas pertanyaan serta diskusi yang sangat baik pada hari ini. Semoga seluruh informasi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman dan mempererat sinergi antara sekolah dan juga keluarga. Alhamdulillah rangkaian acara sosialisasi dan pertemuan orang tua wali murid kelas 10 pada hari ini telah dilaksanakan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan perhatian serta kerjasama yang telah diberikan ayah bunda semuanya. Besar harapan kami agar komunikasi dan kolaborasi yang baik antara sekolah dan orang tua terus terjalin demi mendukung perkembangan akademik maupun karakter putra-putri kita. Nah, sebelum kita akan break out ke kelas masing-masing, Ayah Bunda, mari kita berfoto terlebih dahulu ya untuk mendokumentasikan acara ini. Silakan bagi Ayah Bunda yang belum on cam untuk on kamera dan berikan senyum terbaiknya ya Ayah Bunda ya. Oke, untuk operator nanti tolong di screenshot ya. Oke, kita mulai Baik. dari slide pertama dulu nih. Ini slide-nya ada 8 ya kalau di laptop saya. Oke. Slide pertama ya, ini kebetulan dari Abjad. Oke, satu, dua, tiga, senyum, cheese. Oke, sudah. Pak Eko lanjut, slide kedua, Pak Eko. Oke, slide kedua. Yuk, 1, 2, 3. Oke, baik. Slide ketiga. 1, 2, 3. Ya, oke. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, slide kelima. 1, 2, 3. Oke, slide keenam. 1, 2, 3. Dan slide ketujuh yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, Udah, ya. terima kasih. Baik, nanti akan dikirim ya foto-fotonya Ayah Bunda ya. Oke, Ayah Bunda, setelah ini ada sesi pertemuan dan perkenalan dengan wali kelas masing-masing. Maka dari itu, Ayah Bunda dipersilakan nanti untuk join breakout room sesuai kelas masing-masing ya. Nah, sebelumnya saya tutup dulu kegiatan pada hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun ya, ya Bunda ya. Oke, menanam padi di tanah subur, tumbuh penghijau sepanjang pematang. Cakep.
dan orang tua bersatu dengan syukur. Insya Allah hadir generasi beriman, berilmu, dan Amin. cemerlang. Amin, Insya Amin ya insya Robbal Allah. Allah. Amin, Allahumma Alamin. amin. Rabbal Saya Alamin. sebagai MC yang bertindak pada berjalan pada